Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis akan sedikit menjelaskan mengenai obat enzim untuk memenuhi mata kuliah farmakologi 2. Dengan anggota kelompok ada Devia Putri, Reja Husnul Tripauji, Ripki Nugraha, Sinta Amelia, Sukma Ashardianti, dan Tiara Karisma. Nah, apa aja sih poin yang akan dibahas? Untuk poin pertama, yaitu definisi tentang enzim. Yang kedua, yaitu jenis-jenis enzim. Yang ketiga, cara kerja enzim. Yang keempat, mekanisme kerja obat pada enzim. Yang kelima, enzim untuk pengobatan. Dan yang terakhir, obat enzim yang sedang tren di pasaran. Apa itu enzim? Definisi enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Enzim juga merupakan katalis yang sangat selektif, artinya setiap enzim hanya mempercepat reaksi tertentu. Beberapa enzim membantu memecah molekul besar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diserap tubuh. Namun, ada juga enzim yang membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Jadi sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Berikut jenis-jenis enzim. Jenis-jenis enzim, lebih dari 2000 jenis berbeda. Sistem klasifikasi ditentukan dari spesifisitas reaksi dan substrat enzim itu sendiri. Masing-masing enzim dimasukkan dalam enzim katalog dengan 4 digit atau enzim commission. Berdasarkan tipe reaksi, enzim dikelompokkan dalam 6 kelas. Kelas utama yaitu yang pertama oksidoreduktase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Yang kedua, transferase adalah enzim yang ikut dalam pemindahan suatu gugus. Yang ketiga, hidrolase adalah enzim yang sangat penting karena digunakan untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat dengan pertolongan molekul air. Yang keempat, liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC. Yang kelima, isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Yang keenam, ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan tertentu. Cara kerja enzim. Berikutnya, cara kerja enzim. Enzim mengikat satu atau lebih molekul reaktan. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut topak aktif. Yang pertama, model gembok dan kunci atau lock and key. Situs aktif enzim dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Nomor 2, model induced fit atau kecocokan yang terinduksi. Situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuknya agar terhubung. Selanjutnya, mekanisme kerja obat pada enzim. Mekanisme kerja obat pada enzim. 1. Inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif bereaksi secara kompetitif dengan substrat enzim terhadap enzim pada sisi aktifnya. Interaksi antar obat dengan enzim mengakibatkan penghambatan aktivitas enzim tersebut. Ringkasannya, inhibitor kompetitif menghambat reaksi normal yang diperantarai suatu enzim, contohnya acetazolamid. 2. Substrat palsu. Obat anti kanker. Fluorouracil merupakan suatu contoh obat yang bereaksi sebagai substrat melalui enzim timidilat sintase. 3. Produk merupakan salah satu obat yang berinteraksi enzim metabolisme dalam tubuh, kemudian diubah menjadi metabolit yang mempunyai efek farmakologi. Contoh produk tidak aktif yaitu kortison atau
hidrokortisol. Produk yang tidak aktif contohnya halton dan morfin. Obat enzim untuk pengobatan. Selanjutnya, ada enzim untuk pengobatan. Yang pertama, ada enzim amilase. Enzim ini bekerja dengan mengkatalis proses hidrolisis pati untuk menghasilkan molekul lebih sederhana. Untuk contoh produknya yaitu Engiplex. Engiplex ini merupakan obat yang mengandung amilase, protase, deoksikolik asid, vitamin B1, B2, B6, niasinamid dan kalsium. Yang kedua, ada enzim protase. Enzim ini bekerja dengan memecah protein dalam tubuh atau bagian tubuh lainnya seperti kulit. Contoh produknya yaitu Engiplex. Yang ketiga, ada enzim pankreatin. Enzim ini bekerja dengan menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Untuk contoh produknya yaitu Cepagem. Obat ini mengandung pankreatin dan simetikon. Obat ini digunakan untuk melengkapi terapi pada gangguan di lambung akibat kenaikan asam lambung. Dan yang terakhir, ada enzim streptokinase. Enzim ini bekerja dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin. Untuk contoh produknya yaitu streptokinase inject. Obat ini berisi enzim yang berguna untuk memecah gumpalan darah, terutama untuk penderita serangan jantung, emboli paru, dan trombosis vena yang terjadi di kaki. Berikut obat yang sedang tren di pasaran. Obat yang sedang tren yaitu streptokinase injeksi. Farmakodinamik. Streptokinase merupakan obat golongan fibrinolitik atau trombolitik. Obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen untuk membentuk plasmin yang akan mencegah fibrin pada gumpalan darah. Selain digunakan pada serangan jantung, obat ini juga digunakan untuk mengobati emboli paru dan devein trombosis atau DVT. Esok, mual, muntah, sakit perut, demam, kelelahan, pusing. Jika terus berlanjut, segera beritahu ke dokter. Interaksi obat. Penggunaan streptokinase bila dikonsumsi secara bersamaan dengan obat antikoagulan dan antiplatelet dapat menyebabkan pendarahan, dan jika dikonsumsi secara bersamaan dengan obat amphibrolinik dapat menurunkan efektivitas streptokinasenya. Untuk farmakokinetiknya, streptokinase menyebabkan keadaan trombolitik sistemik yang biasanya hilang dalam waktu 48 jam setelah pemberian. Waktu paruh biasanya hilang dalam waktu 48 jam setelah pemberian waktu paruh. Streptokinase adalah sekitar 80 menit. Untuk absorpsi, streptokinase yang disuntikan secara intravena masuk ke aliran darah dan memiliki efek sebagai fibrinolitik sekitar 20 menit dan selesai dalam waktu 48 jam setelah pemberian. Kadar puncak plasma setelah pemberian streptokinase intravena adalah 175 mili. Distribusi. Volume distribusi streptokinase adalah 1,10 liter dengan clearance 0,6 liter per jam. Metabolisme. Streptokinase dimetabolisme di hati melalui proteolisis. Ekskresi. Streptokinase akan dielementasi di urin sebagai peptida dengan waktu paruh yang berlangsung selama 80 menit. Sekian pemaparan dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.